Bismillahirrahmanirrahim. Aqbilillahumma qadruhul karim bi'arfin syadiyyin min salatihi wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Atir ya Allah, harumkanlah Allahumma ya Allah qabrahul karima, terhadap kuburnya yang mulia, bi'arfin syadiyyin min salati wa taslim, dengan aroma, dengan semerbak aroma wangi dari setiap kasih sayang, dari setiap rahmat, dari setiap salawat, dan juga kesejahteraan dan juga keselamatan atau salam. Wa arda'athu ummuhu ayyama thumma arda'athu Suwaibatul Aslamiyah, dan menyusui kepada baginda Nabi, yaitu ibunya Sayyidatuna Aminah. Ibunya menyusui selama beberapa hari, ada yang mengatakan 7 atau 9 hari, disusui oleh ibunya sendiri Sayyidah Aminah. Lalu kemudian disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Di mana Suwaibah al-Aslamiyah ini hamba sahaya dari paman Nabi, yaitu Abu Lahab, yang bernama asli Abdul Uzza. Suwaibah al-Aslamiyah, Aslamiyah itu aslam, dinisbatkan terhadap qabilah ia berasal, yaitu qabilah Aslam dari Yaman. Allati a'taqaha Abu Lahbin hina wafathu inda miladihi alaihi salatu wassalamu bi busyra. Di mana Suwaibah al-Aslamiyah ini, jadi Aslamiyah itu bukan berarti Islam, bukan, tapi Aslam, berasal dari qabilah Aslam. Beliau seorang wanita yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. Jadi dia itu hamba sahaya, atau lebih tepatnya seorang amat, dimerdekakan oleh Abu Lahab karena antusias atau karena bahagianya, gembiranya Abu Lahab terhadap kelahiran keponakannya. Karena saudaranya sudah memiliki anak, yang Abdullah sendiri sudah wafat saat itu, dan Abu Lahab memiliki keponakan. Dia sangat bersukacita, dia sangat bersukaria, dia berbahagia dengan kehadiran keponakan, sampai-sampai dia memerdekakan hamba sahaya miliknya, yaitu Suwaibah al-Aslamiyah, di mana hal itu merupakan sesuatu yang sangat hebat yang dilakukan, sebuah rasa gembira yang dibuktikan langsung dengan secara nyata oleh Abu Lahab. Untuk saat ini mungkin jika dirupiahkan, hamba saya itu bisa berkisar dari 50 juta, sekitar 50 juta, ya anggap sajalah paling murah itu. Bahwa Abu Lahab ketika mendapatkan keponakan, ketika kelahiran Nabi, itu berbahagia sampai dia bersedekah dengan uang kira-kira sekitar 50 juta. Itu merupakan sesuatu yang sangat besar, dan itu dilakukan oleh Abu Lahab, sehingga pantas saja karena kebahagiaan yang dia lakukan, karena kebahagiaan, rasa bahagia yang dia rasakan ketika kelahiran Nabi yang sebenarnya keponakannya sendiri, sehingga beliau walaupun merupakan musuh Nabi pada kemudian hari, orang yang sangat ingin mencelakakan, membunuh Nabi, menghentikan dakwah Nabi, beliau pada akhirnya tetap mendapatkan anugerah, mendapatkan keutamaan karena berbahagia ketika kelahiran Nabi, yaitu setiap hari Senin, sebagaimana hadis sahih, setiap hari Senin beliau diringankan siksanya, padahal beliau sudah jelas masuk neraka sebagaimana dalam Al-Quran, tabat yada abi lahabi wa tab.
Lalu Suwaibah tadi itu wafat di Mekah pada tahun ke-7 Hijriah. Fa'arada'athu ma'abaniha Masruhin wa Abi Salamah wa hiya bihi hafiyah. Suwaibah selain menyusui Nabi juga menyusui orang lain, maksudnya selain Nabi. Jadi Suwaibah menyusui Nabi dengan penuh rasa bahagia, dengan penuh kesenangan, dengan penuh rasa hormat, juga menyusui anaknya sendiri yaitu Masruh, bernama Masruh. Selain Masruh, beliau juga menyusui Abi Salamah. Abi Salamah itu Abdullah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Abi Salamah sendiri disusui setelah menyusui Nabi. Jadi Suwaibah al-Aslamiyah bisa menyusui Nabi karena memang saat itu beliau baru melahirkan. Sama, beliau pun baru memiliki seorang anak yang diberi nama Masruh. Jadi memang payudara beliau sedang berisi, mengandung air susu, sehingga bisa menyusui Nabi. Bahkan 2 tahun sebelum menyusui Nabi, Suwaibah al-Aslamiyah pun menyusui salah seorang paman Nabi, yaitu Sayyidina Hamzah, yang disusui oleh Suwaibah. Jadi Nabi itu walaupun merupakan anak tunggal, tapi beliau memiliki beberapa saudara sesusu, saudara rodok, saudara yang sepersusu dengan Nabi. Di antaranya yang disebut barusan yaitu Masruh, lalu Abi Salamah atau Abdullah bin Abdul Asad al-Makhzumi, lalu kemudian Hamzah, dan bahkan nanti ada saudara-saudara dari ibu susu Nabi yang lain, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah memiliki anak yang juga menjadi saudara sepersusu dengan Nabi. Wa arda'at qablahu Hamzah alladhi humida fi nusratid dini surah. Suwaibah al-Aslamiyah pun sebelumnya menyusukan Hamzah yang kelak pada kemudian hari seorang yang dipuja dan dipuji karena bantuan dan pembelaannya agama, pembelaan beliau terhadap agama. Sayyidina Hamzah itu mendapatkan nama Asad, Asadullah atau Asadul Islam, sebagai singa Allah, karena beliau merupakan seorang yang sangat berkorban membela agama, membela keponakannya dalam dakwah. Sehingga ketika Hamzah masih hidup, ketika Hamzah masih membela Nabi, itu orang-orang kafir Quraisy tidak ada yang berani menghinakan Nabi karena takut terhadap wibawa, kehebatan, kekuatan seorang Hamzah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ilaiha minal madinati bisilatin wa kiswatin hiya biha hariyah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak pada kemudian hari senantiasa seringkali mengirim mentransfer pakaian dan barang-barang dalam jumlah yang cukup banyak kepada Suwaibah dari Madinah. Karena bagaimanapun Suwaibah itu ya ibu Nabi, ibu susu Nabi. Statusnya sama dengan ibu kandung karena telah menyusui Nabi. Jadi Suwaibah itu seringkali mendapatkan kiriman dari Nabi. Ya ba'asu ilaiha minal Madinah, dari Madinah ke Mekah, karena Suwaibah itu di Mekah. Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, Suwaibah itu di Mekah. Ila an awrada haikalaha ra'idul manunid dari hawawaro. Dan pemberian dalam jumlah yang besar terus dikirim oleh Nabi yang sangat pemurah, yang sangat baik hati ini, bahkan sampai Suwaibah wafat. Jadi Nabi senantiasa mengirim
barang-barang keperluan Suwaibah yang telah menyusui dan mengasuh, tentu saja mengasuh Nabi saat masih kecil, sampai Suwaibah wafat. Roidul Manuni itu meninggal, wafat. Ad-Doriha menuju pekuburan, kubur. Qila ala dini qaumihal fi'atil jahiliyah. Menurut sebagian pendapat, Suwaibah ini wafat dalam keadaan menganut agama kaumnya, yaitu jahiliyah. Jadi Suwaibah menurut sebagian pendapat, menurut golongan ulama, wafat dalam kondisi mengikuti agama kaumnya atau sukunya. Wakilah aslamat asbatal khilafah bnu mandah wa haka. Tapi menurut pendapat lain dia telah menjadi muslimah tepatnya. Dia masuk Islam. Itu menurut pendapat yang lain. Jadi terdapat perbedaan pendapat, terdapat ikhtilaf mengenai wafatnya Suwaibah al-Aslamiyah. Ada yang mengatakan dalam kondisi jahiliyah, ada yang mengatakan sudah masuk Islam. Dan perbedaan pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Manduh. Ibnu Mandah. Dan juga ulama-ulama yang lain tentu saja. Summa arda'athul fatatu Halimatus Sa'diyati wa kana qad radda kullum minal qaumi sadiyaha li faqriha wa abah. Lalu selanjutnya Nabi itu selain disusui oleh ibundanya Sayyidatuna Aminah, lalu disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah, ada juga perempuan ketiga, wanita ketiga yang menyusui Nabi. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW disusui oleh seorang wanita muda, al-fatatu, wanita muda atau pemudi. Maksudnya ya wanita muda yang sudah memiliki anak tentu saja, yang bernama Halimatus Sa'diyah, Halimah dari Bani Sa'ad. Jadi Sa'diyah itu nisbat terhadap Sa'ad, lebih tepatnya Sa'ad bin Bakar, dimana Sa'ad bin Bakar itu kakek ke-9, maksudnya leluhur dari Halimah. Kenapa dinisbatkan kepada Sa'ad? Bahkan kebanyakan, hampir seluruhnya orang Arab pada waktu itu namanya pasti ada nisbat kepada leluhurnya. Nisbat itu merupakan bentuk penghormatan karena kemasyhuran leluhurnya. Misalnya Nabi itu dari Bani Quraisy. Quraisy itu salah seorang leluhurnya, kakeknya. Ada yang mengatakan Quraisy itu Fihir. Jadi karena kemasyhuran moyangnya sehingga dinisbatkan pada nama moyangnya. Seperti halnya salah seorang imam mujtahid, Imam Asy-Syafi'i. Nama aslinya itu bukan Syafi'i, tapi Muhammad bin Idris. Adapun Syafi' itu bukanlah kakeknya, tapi leluhurnya, salah seorang sahabat Nabi, Syafi' bin Sa'ib. Nah, itu Sa'diyah. Sa'diyah itu setiap orang pada saat itu ketika Halimah saat itu ketika datang ke Mekah untuk mencari seorang anak yang akan disusui olehnya. Jadi memang ini seperti halnya bisnis. Orang-orang dari kampung, dari pedesaan pergi ke kota untuk mencari bayi-bayi yang baru lahir dan akan disusui oleh orang yang dari desa tadi. Karena memang kebiasaan pada saat itu di mana orang-orang kota disusui oleh orang-orang dari desa agar terdidik secara perilaku dan bahkan agar memiliki lisan yang fasih. Saat itu Halimah tidak diinginkan oleh orang-orang lain karena kefakiran, karena beliau itu lusuh,
terlihat sebagai orang yang tidak mampu. Bahkan air susunya itu sedikit karena kefakiran beliau. Jadi apa yang beliau konsumsi pun menurut pandangan orang-orang Mekah saat itu tidak terjamin. Tapi pada akhirnya fa'akhsaba 'aishuha ba'dal mahli qablal 'ashiyah, namun sebelum sore, sebelum petang, Allah segera menyuburkan kehidupannya. Wa darrasa diyaha bidurri darrin albanahul yaminu minhuma wa albanal akharu akho. Dan bahkan payudaranya menjadi berlimpah dengan air susu, di mana yang kanan khusus untuk Nabi Muhammad, wa albanal akharu akho, sebagian lainnya, maksudnya payudara yang kiri untuk saudaranya, saudara Nabi Muhammad, saudara sepersusu, yaitu saudara yang lain. Jadi Nabi Muhammad itu sedari kecil memang sudah mencintai tayamun, mencintai hal-hal yang kanan. Bahkan beliau itu hanya mau menyusu pada payudara yang kanan. Jadi beliau itu ketika disodorkan payudara yang kiri memang tidak mau, hanya mau yang kanan. Itulah keistimewaan di antara irhas dari Nabi Muhammad SAW. Wa asbahat ba'dal huzali wal faqri ghaniyah. Dan Halimah itu menjadi orang yang kaya setelah menyusui Nabi, dimana pada sebelumnya dia sosok yang kurus, yang fakir, memiliki banyak kebutuhan. Wasaminati syarif waladaiha wasyiyah. Unta-untanya, kambing-kambingnya, hewan peliharaan beliau menjadi hewan-hewan yang gemuk, beranak pinak dengan sangat cepat dan banyak. Wanjaba anjani biha kullu mulimmati wa roziyah. Segala bentuk bencana, kesulitan, kerepotan, kefakiran lenyap seketika, hilang darinya ketika dia membawa Nabi, bentuk keberkahan dari Nabi. Wa tarraza sa'du burda 'aishihal hani wa wasya. Kebahagiaan menghiasi, menyulam dan menghias Burdah, hidupnya yang lezat, yang nikmat. Jadi tarraza itu menghias, sa'du kebahagiaan, kebagjaan, burda aisyiha terhadap burdah kehidupan Halimah, al-hani yang tentram, senang, hani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.